Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan kembali materi matematika tentang keliling dan luas bangun datar namun dengan satuan tidak baku. Yang pertama adalah tentang keliling bangun datar. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, cara menghitung keliling bangun datar adalah dengan kita menghitung berapa banyak satuan panjang yang sesuai atau yang dapat memenuhi garis tepi dari bangun datar itu tersebut. Jadi kita menghitung garis tepi bangun datar dengan menghitung satuan panjangnya. Untuk menghitung keliling bangun datar, seperti yang sudah Ibu jelaskan, kita hitung berapa panjang petak satuan yang sesuai dengan garis tepi bangun datar tersebut ya. Sekarang kita hitung dari contoh yang pertama. Ini ada persegi. Kita hitung berapa panjang garis tepinya, berapa petak satuannya. Kita hitung ya bersama-sama. 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, panjang garis tepi bangun datar persegi ini adalah 16 petak satuan. Kemudian kita hitung berapa keliling bangun datar yang kedua ini. Ini ada bangun datar persegi panjang ya. Sama seperti tadi. Jadi kita kelilingi bangun datar tersebut ya. Kita hitung panjang garis tepinya ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sama ya. Keliling bangun datar yang kedua adalah 16 petak satuan. Selanjutnya adalah luas bangun datar. Cara menghitung luas bangun datar adalah dengan menghitung petak satuan di bagian dalam bangun datarnya ya. Untuk menghitung luas bangun datar menggunakan petak satuan, caranya adalah dengan menghitung berapa banyak petak satuan yang utuh yang memenuhi bangun datar tersebut. Ingat yang dihitung adalah petak satuan yang utuh ya. Kita hitung bersama-sama dari bangun datar yang pertama. Ini yang persegi tadi. Kita hitung bersama-sama ya, ada berapa petak satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi luasnya adalah 16 petak satuan. Ya, karena bangun datar persegi ini terdiri dari 16 petak satuan. Ingat, kalau luas bangun datar adalah isinya ya yang kita hitung ya, yang di dalamnya ya. Kemudian contoh yang kedua ini persegi panjang. Kita hitung ya berapa luasnya dengan cara menghitung berapa banyak petak satuannya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, luasnya adalah 15 petak satuan ya. Kemudian contoh yang ketiga, ini persegi panjang juga, kita hitung bersama-sama ya. Ada berapa banyak petak satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, luasnya adalah 24 petak satuan.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencari luas dan keliling bangun datar, namun bangun datarnya selain yang persegi dan persegi panjang ya. Untuk menghitung bangun datar seperti segitiga, kemudian trapesium, jajar genjang, dan bangun datar lainnya, yang mana bangun datar tersebut terdiri tidak hanya dari petak satuan yang lurus seperti ini, tapi ada petak satuan yang terpotong seperti ini. Caranya seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan adalah yang pertama kita hitung petak satuan yang utuh terlebih dahulu. Ingat, kita hitung petak satuan yang utuh terlebih dahulu. Kita mulai dari contoh yang pertama ya, ini ada bangun datar segitiga. Nah, bangun datar segitiga ini kita hitung petak satuannya yang utuh ya. Ada berapa? Yang utuh. Ini untuk menghitung luas ya. Yang utuh kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang utuh itu ada 6. Kemudian kita lihat yang tidak utuh itu ada berapa? Kita hitung bersama-sama ya. Jadi walaupun petak satuan itu hanya terkena garis sedikit saja, tapi itu sudah kita masuk hitungan ya. Kita hitung bersama-sama ada berapa petak satuan yang tersentuh garis. Kita hitung nih. 1. Ini ya. 2. Kemudian ini kena nih petak satuan yang ini 3. Ini juga tidak utuh ya karena terpotong. 4, 5, 6. Ini juga kena nih sedikit ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang tidak utuh itu ada 12. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, caranya untuk menghitung berapa luasnya adalah luas yang utuh ini 6, kita jumlah dengan luas yang tidak utuh namun kita bagi 2 ya. Yang tidak utuhnya kan 12, kita bagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 ya. Nah, jadi 6 ditambah 6. Ya. 6 ini dari yang utuh, persegi yang utuh ditambah 6 persegi yang tidak utuh ya. Tadi yang tidak utuh ada 12, kemudian kita bagi 2. 6 tambah 6 hasilnya adalah 12. Jadi segitiga ini luasnya adalah 12 petak satuan. Ya. Kemudian contoh yang kedua ini ada trapesium. Caranya bagaimana? Sama ya. Pertama-tama kita hitung petak satuan yang utuh terlebih dahulu. Ada berapa petak satuan yang utuh? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ini utuh ya, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ini juga utuh ya, 23. Nah, kita hitung, kita tulis yang utuh ada 23 ya. Kemudian sekarang kita hitung yang tidak utuh. Ingat, walaupun tersentuh garis hanya sedikit, itu kita masukkan hitungan ya. Yang tidak utuh ada berapa? Kita hitung. Yang tidak utuh nih. 1 ya. 2, ini juga kena. 3, ini juga kena garis. 3. Kemudian 4. Kemudian 5. Kemudian 6. Nah, yang tidak utuh ada
6. Ya, ingat cara mencari luasnya sama. Cara mencari luas adalah yang utuh ditambah tidak utuh dibagi 2 ya. Ya, tidak utuh dibagi 2. Yang utuh ada berapa? 23. Kita jumlah, yang tidak utuh berapa? 6 ya. 6, kemudian kita bagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 ya. Jadi untuk mencari luasnya adalah 23, yang utuh 23 ditambah 3. Berapa hasilnya? Adalah 26 petak satuan. Oke, kemudian contoh yang terakhir ini ada jajar genjang. Kita hitung bersama-sama ya. Pertama-tama kita hitung yang utuh terlebih dahulu. Yang utuh ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak utuh ya karena terpotong ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini juga tidak utuh ya karena terpotong. 13, kemudian 14, 15, 16, 17, 18 ya. Yang utuh ada 18. Sekarang kita hitung yang tidak utuh ya. Ingat walaupun tersentuh sedikit saja ini nih. Ini sudah dihitung tidak utuh ya. Karena terpotong. Kita hitung yang tidak utuh. 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ini kena garis nih walau sedikit. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang tidak utuh ada 12. Ingat cara menghitung luasnya, yang utuh ditambah yang tidak utuh. Namun tidak utuhnya kita bagi 2 terlebih dahulu. Yang tidak utuh 12 kita bagi 2, hasilnya adalah 6 ya. Jadi cara mencari luasnya 18 dijumlah ditambah 6. Hasilnya adalah 24. Jadi luasnya adalah, luas jajar genjang tersebut 24 petak satuan. Nah, untuk menghitung kelilingnya itu sama ya. Untuk menghitung kelilingnya sama seperti menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Kita hitung panjang garisnya saja. Oke. Untuk menghitung bangun datar seperti segitiga, kemudian trapesium, jajar genjang, dan bangun datar lainnya, yang mana bangun datar tersebut terdiri tidak hanya dari petak satuan yang lurus seperti ini, tapi ada petak satuan yang terpotong seperti ini. Caranya seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan adalah yang pertama kita hitung petak satuan yang utuh terlebih dahulu. Ingat, kita hitung petak satuan yang utuh terlebih dahulu. Kita mulai dari contoh yang pertama ya, ini ada bangun datar segitiga. Nah, bangun datar segitiga ini kita hitung petak satuannya yang utuh ya. Ada berapa? Yang utuh. Ini untuk menghitung luas ya. Yang utuh kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang utuh itu ada 6. Kemudian kita lihat yang tidak utuh itu ada berapa? Kita hitung bersama-sama ya. Jadi walaupun petak satuan itu hanya terkena garis sedikit saja, tapi itu sudah kita masuk hitungan ya. Kita hitung bersama-sama ada berapa petak satuan yang tersentuh garis. Kita hitung nih. 1. Ini ya. 2,
Kemudian ini kena nih petak satuan yang ini 3. Ini juga tidak utuh ya karena terpotong. 4, 5, 6. Ini juga kena nih sedikit ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang tidak utuh itu ada 12. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, caranya untuk menghitung berapa luasnya adalah luas yang utuh ini 6, kita jumlah dengan luas yang tidak utuh namun kita bagi 2 ya. Yang tidak utuhnya kan 12, kita bagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 ya. Nah, jadi 6 ditambah 6. Ya. 6 ini dari yang utuh, persegi yang utuh ditambah 6 persegi yang tidak utuh ya. Tadi yang tidak utuh ada 12, kemudian kita bagi 2. 6 tambah 6 hasilnya adalah 12. Jadi segitiga ini luasnya adalah 12 petak satuan. Ya. Kemudian contoh yang kedua ini ada trapesium. Caranya bagaimana? Sama ya. Pertama-tama kita hitung petak satuan yang utuh terlebih dahulu. Ada berapa petak satuan yang utuh? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ini utuh ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, ini juga utuh ya. 23. Nah, kita hitung, kita tulis. Yang utuh ada 23 ya. Kemudian sekarang kita hitung yang tidak utuh. Ingat, walaupun tersentuh garis hanya sedikit, itu kita masukkan hitungan ya. Yang tidak utuh ada berapa? Kita hitung. Yang tidak utuh nih. 1 ya. 2, ini juga kena. 3, ini juga kena garis. 3. Kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. Nah, yang tidak utuh ada 6. Ya, ingat cara mencari luasnya sama. Cara mencari luas adalah yang utuh ditambah tidak utuh dibagi 2 ya. Ya, tidak utuh dibagi 2. Yang utuh ada berapa? 23. Kita jumlah yang tidak utuh berapa? 6 ya. 6, kemudian kita bagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 ya. Jadi untuk mencari luasnya adalah 23, yang utuh 23 ditambah 3. Berapa hasilnya? Adalah 26 petak satuan. Oke. Kemudian contoh yang terakhir ini ada jajar genjang. Kita hitung bersama-sama ya. Pertama-tama kita hitung yang utuh terlebih dahulu. Yang utuh ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak utuh ya karena terpotong ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini juga tidak utuh ya karena terpotong. 13, kemudian 14, 15, 16, 17, 18 ya. Yang utuh ada 18. Sekarang kita hitung yang tidak utuh ya. Ingat, walaupun tersentuh sedikit saja ini sudah dihitung tidak utuh ya, karena terpotong.
Kita hitung yang tidak utuh. 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ini kena garis nih walau sedikit. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang tidak utuh ada 12. Ingat cara menghitung luasnya, yang utuh ditambah yang tidak utuh. Namun tidak utuhnya kita bagi 2 terlebih dahulu. Yang tidak utuh 12 kita bagi 2, hasilnya adalah 6 ya. Jadi cara mencari luasnya 18 dijumlah ditambah 6. Hasilnya adalah 24. Jadi luasnya adalah, luas jajar genjang tersebut 24 petak satuan. Nah, untuk menghitung kelilingnya itu sama ya. Untuk menghitung kelilingnya sama seperti menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Kita hitung panjang garisnya saja. Oke? Baik anak-anak, mungkin sekian penjelasan Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat difahami dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.